rajanya dari semuanya, penuh dengan kemewahan. Dan kalau orang awam melihat, oh Mercy S-Class ya, oh enggak, ini jauh di atas S-Class. Tahu nggak ini harganya berapa? Ini harganya 9.520.000.000. Kenapa? Karena ini sudah yang two-tone dan all-wheel steering, jadi roda belakangnya juga ikutan belok biar ada rasa lebih pendek wheelbase-nya buat masuk-masuk basement sempit-sempit bisa muat. Berapa total panjang mobil ini? Panjang. 5.469 mm. Wah, panjang banget tuh, hampir 5,5 meter. Bedanya sama yang S-Class itu lebih dari 20 cm. Ya, lihat aja nih pintunya. Kalau S-Class itu kan pintunya roda belakang tuh ada di sini nih. Itu udah di belakang sini, wheelbase-nya jauh memanjang. Luar biasa. Ini logo Maybach-nya. Ya, kami sudah melakukan review pada Mercedes Maybach GLS 600. Ya, itu videonya ada di channel Motomobi juga. Itu bisa encut gitu. Begini. Nah, ini cocok sekali untuk di Instagram. Sangat Instagramable. Mercedes 7 miliar kita loncat-loncatin. Nah, udah pasti berat banget nih mobil. Mesin apa yang dikasih? Oh, 2 kali tarik modelnya. Udah kayak S-Class yang sekarang. Nggak kayak G-Wagon. G-Wagon tuh masih ada cantolannya gitu. V8 4000 cc menghasilkan tenaga 503 horsepower dengan torsi maksimal 700 Nm. Kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 9G-tronic. Jadi ada 9 gigi ya. Perlu torsi sebesar ini karena mungkin bawa bosnya tuh mesti kenceng sekali ya, takut ketinggalan pesawat. Nah, 0 ke 100 mobil ini itu 4,8 detik. Di bawah 5 detik mobil segajah ini. Hampir 10 M. Pasti digital light yang paling mahal. Yes, digital light. Ini keren loh, lampu digital light Mercy ini. Dia sebenarnya bisa memproyeksikan macam-macam, bikin panah, bikin gambar, nonton TV deh kayak proyektor nih lampu. Ya, apa fungsinya lampu begini? Jadi kalau kita bikin auto high beam itu tidak bisa menyilaukan mobil yang ada di depan atau yang berlawanan arah. Auto high beamnya itu luar biasa. Aduh, two-tone-nya indahnya. Lihat ini. Ini option yang mahal sekali two-tone ini. Ini jangan-jangan ngegarisnya pakai tangan juga nih. Wah, indah sekali. Hitamnya hitam. Aduh, bagusnya. Nih, velg khas Maybach nih. Velg Maybach tuh biasanya ketutup-ketutup gitu modelnya. Nah, ini berjari-jari tapi lumayan ketutup. Dan kalau kami sih dengan mobil untuk nyaman-nyamanan gini, kami nggak mau dengan velg segede gini nih. Ini velg 21 inch. Ya, ini bannya lebar 265, tebelnya 35. Keren sih. Ini baut rodanya ketutup rapi begini. Kalau yang belakang sama nggak belang ya kan. Aduh, tuh panjang, keren banget. Insya Allah suatu saat nanti ketika kami sudah lebih tua dan malas nyetir, mudah-mudahan disetirin sama ginian ya. Bagasinya power tailgate ya kan, udah pasti. Bagasinya itu tidak besar, tidak lega. Karena sebelah kiri ini ada subwoofer. Dan di sana ada kulkasnya, ya kan. Jadi makan space sekali. Nah, ini kami agak kurang yakin apakah stick golf akan muat. Oh, muat. Bisa ngadep ke dalam gitu. Kayaknya sini masih muat. Kan gila sekali sih kalau sampai nggak muat stick golf mobil seperti ini. Akan marah tuh bosnya. Karena ini adalah mobil super mewah. Sebelum kita bahas belakangnya, kita bahas di depannya dulu. Dan ini kan sama seperti di S-Class, dia model yang tenggelam, bukanya tuh tinggal disentuh dikit dia nongol. Nah, kalau mau nutup itu sebenarnya kami udah pernah nyobain kejepit ginian dan nggak sakit. Oke, kokpitnya itu sama seperti di S-Class. Dan ini pintunya kita harusnya bisa berhenti di bagian manapun. Oh enggak deng, enggak nih, stoppernya seperti stopper biasa. Tapi ya nyedot sudah pasti. Kita tutup gara-gara bunyi ting-tung. Nah, ini electric seatnya tinggal sentuh begitu.
Anyway, interiornya tuh sama seperti S-Class, cuma dia ada ciri khas garis-garis ini seperti di Yacht gitu ya. Mewah sekali, piano black. Terus ini latar belakangnya Maybach, logo Maybach, ada layar tengah, dan instrumen clusternya itu layar. Dan ini tidak seperti yang ada di EQS yang ada ultra screen, apa namanya? Ultra cockpit, ya itulah. Yang layar semua, tapi enggak, ini seperti di S-Class aja biasa. Karena mungkin driver tidak perlu kebanyakan layar gitu, takutnya malah dia bingung ya kan. Nah ini di dalam sini adalah suatu MBUX saja biasa ya kan. Buat driver nih pintunya agak beda deh kayaknya. S-Class tuh kayaknya nggak begini deh. Puter-puteran ininya lampunya. Puteran lampunya tuh nggak kayaknya nggak di pintu deh. Ya lubang-lubang AC-nya tuh dia ngikut jadi satu tuh, satu dua di kanan, dua di kiri. Sebelah ini juga sama dia ngikut tuh. Sekarang kita tes posisi nyetir. Pedalnya pun pedal Maybach, bagus banget, bagus sekali. Setirnya pengaturan elektrik. Seperti ini rasanya jadi supir Maybach. Kap mesinnya lihat dong, ada garis tuh sampai ke lambang Mercy-nya. Kok bisa ya? Beda nih sama S-Class itu bedanya. Kepraktisan ada apa aja di depan sini, kantong pintu ya biasa saja, nggak bisa naruh botol, malah bisa naruh botolnya tiduran. Terus ini ada tempat lagi, 2 buah cup holder, 2 colokan USB-C, ada wireless charging sini, ada tempat naruh lagi di sini. Konsol tengah itu sama sekali tidak dalam ya. Ada 2 colokan USB-C lagi, jadi total ada 4 colokan USB-C di dalam kabin mobil, di dalam kokpit mobil ini. Depannya doang, lacinya besar sekali. Terus ada wangi-wangiannya juga yang bisa diganti-ganti fragrance-nya. Spion tengah frameless, terus ini ada panoramic roof besar sampai belakang, potong tengah sini jadi kebagi 2 kaca. Dan di headrest-nya ada bantal yang bikin nyaman, bisa ketiduran ini si drivernya. Coba, kami ingin tahu si driver itu apakah dia dapat seperti kursi pijat. Ada kursi pijatnya, si driver bisa dipijetin. Itu agak pemborosan sih, harus dikasih standar di depannya. Kemewahan tuh ada di belakang. Shifternya masih di steering column, nggak di sini ya. Ya terus udah keparatnya nih, itu aja sih. Tuh asiknya. Mudah-mudahan suatu saat punya ginian. Audionya Burmeister. Dan ini Burmeister yang mahal nih, yang bisa nongol sendiri Twitternya. Ini kalau ngeliat ke belakang susah nih, karena bukan spion kamera. Kalau ngeliat ke belakang gini, ngeliat mata bosnya dia takut. Lihat nih, setir warnanya begini. Pasti gampang kotor. Kami kalau punya mobil ini, driver kami suruh pakai sarung tangan yang putih gitu. Dah kita ke belakang, nggak sabar yang belakangnya. Speakernya banyak banget tuh di pintu, ya 1, 2, 3 di pintu. Ini speaker, ini pasti di headrest juga ada speakernya. Nggak bisa nyasar, salah colok ada lampunya. Nah ini seatbeltnya depan biasa, lihat nih seatbelt belakang kayak gimana. Hal yang tidak biasa dilakukan pemilik Maybach itu adalah buka pintu sendiri. Tapi ya karena keperluan review, kita akan buka sendiri. Ditarik seperti biasa, seperti membuka tombol. Nah ini nariknya biasa aja. Nah, biasa aja. Tapi pintu ini bisa berhenti dimanapun posisinya, ya. Tidak ada aturannya mesti berhenti di mana. Dia di mana aja bisa stop. Jadi kalau keadaan mobilnya di miring atau tanjakan turunan, dia akan stop di mana aja posisinya. Dan untuk nutupnya sebenarnya simple karena pintu ini juga agak berat. Jadi kayak ada power steering itu. Kita tinggal sentuh ini, dia akan nutup sendiri. Tapi tidak terjadi membukanya. Membukanya mesti kita tarik seperti biasa begini. Aduh, lihat ini belakangnya. Aduh, ini kalau nginjek karpetnya aja rasanya sayang gitu. Rasanya pengen buka sepatu. Buka aja. Ini rasanya kayak karpet masjid gitu soalnya. Wah. Aduh nikmatnya. Nutup pintu. Jauh. Nggak usah repot-repot. Gitu caranya. Apakah bukanya juga bisa? Bisa, kecuali dari luar.
bagusnya. Kita Sigra kita nggak bisa pasangin gini ya? Buat apaan ya? Hah? Ada tirainya. Aduh, ini jok nyaman sekali ya. Ini di belakang posisi nyetir kami kurang lebih jarak dengkul dengan jok depan hampir 2 jari. Panjang banget mobil. Tahu nggak, kami pernah disetirin Maybach sekali. Itu di Rusia. Taksi online. Ada taksi online Uber Black apa kalau nggak salah. Dia pakai enggak deh, di Rusia ada namanya gitu. Beda lagi. Itu pakai ini. Mengganggu sekali tuh suara ya. Mendingan ditutup pintunya ya kan. Aduh. Dan kesannya masuk mobil ini tidak kayak berkesan wah super mewah, tapi ini kayak kemewahan yang ada sentuhan funky-nya gitu, karena ini selain piano black ada garis-garis seperti hal yang di depan tadi itu, sampai ke sini ada garis-garis, dan ini ada logo kemewahan Maybach-nya. Beda gitu rasanya. Ini kayak tinggal dalam yacht. Seperti ini rasanya mungkin. Ada layar tengah. Ya, layar tengah kadang-kadang, oh aduh nggak nyampe, gimana ini? Tenang saja. Ada layar lagi di sini yang bisa tersambung ke sana. Oke. Dan layar di sini adalah suatu tablet yang bisa kita copot, jadi bisa sambil main-main gini. Jadi seperti remote untuk layar ini. Nah, layar ini apakah berguna? Yes, somehow berguna karena ini MBUX yang tersambung dengan layar di depan. Oke, sekarang kami mau mencoba memaksimalkan kenyamanan di dalam. Kita tinggal pencet ini. Dan ini modelnya tombol sekali pencet semuanya kepencet ya sebenarnya. Dia akan mendetek jari kita jatuhnya di mana. Tuh. Maju sampai headrestnya pun dilipat biar kita tetap bisa ngelihat ke depan sedikit. TV-nya dia ratain. Kemudian baru dia turunin ini, sebentar lagi leg restnya naik, dan di leg restnya itu pun ada bantalnya lagi. Jadi bantal ada di leg rest, ada di headrest. Oh, tuh masih ada tambahan lagi yang nongol, yang kami tidak cukup tinggi untuk meraihnya. Aduh gila enaknya. Ini salah satu kenikmatan dari jadi reviewer ya. Tapi salah satu yang nggak enaknya jadi reviewer juga, kita tetap mesti keluar dari mobil ini lagi dan tidak merasakan kenyamanan ini lagi. Kalau mau jalan kita pasti pakai seat belt. Nah ini dia, seat beltnya berbeda dengan yang di depan. Seat belt yang di belakang itu lebih tebal karena seat belt ini ber-airbag. Yes, di S-Class-nya kalau nggak salah juga deh ber-airbag ini. Jadi tebel. Nariknya juga agak kurang smooth gara-gara ini seat belt yang tebel. Kalau tirai nutup di sini juga tertutup sama kan, sebelah kanan gitu tertutup masih. Aduh bingung ngebahas apa, terlalu nyaman ini. Kayak pengen tidur aja. Oke, kita kembali daripada ketiduran. Balikinnya pencet yang bawah. Tetap nyaman ya kan. Headrestnya itu loh, bantalnya itu posisinya somehow pas untuk tinggi kami yang 174. Belum tentu pas untuk yang 177. Tuh kembali lagi sehingga ajudan masih bisa duduk di sebelah kiri depan. Walaupun ada ajudan tetap masih lega sekali di belakang sini. Ya, jadi tombol-tombol di pintu itu untuk memory seat, untuk ngatur yang seperti tadi. Ya, terus ini ada lock unlock juga. Ya, jadi ini buat buka tutup tirainya juga ada. Ini hazard ya. Tadi nyala-nyala. Kenapa dia nyala-nyala tadi? Tiba-tiba aja dia nyala-nyala. Dan di pintu ini ada speaker. Ini ada Twitter meternya, ada speaker lagi di bawahnya. Nih semuanya dibalut kulit yang mewah sekali. Semuanya kulit. Napa leather? Apa? Ini 2+2 ya, hanya bisa 2 depan, 2 belakang. Jadi 5,5 meter panjang mobil hanya bisa berempat. Tengah ini fungsinya apa? Oh, begini doang nih. Oh tidak. Kalau kita pencet ini, dia akan terbuka sendiri. Oh indahnya terbuka 2. Oh indahnya. Tuh. Ini ada kontrol buat naro-naro. Ini ada 2 cup holder, satu gede buat botol wine kali ini, satu lagi kecil mungkin glass wine kali ya. Dan ini ada kontrol AC. Kontrol AC sama seperti di S-Class juga, dia ada individual, tiap seat punya suhu sendiri.
dan ada pengatur arahnya juga. Kemudian kalau kita ke atas sini, ini ada tongolan begini. Ini adalah dudukan handphone. Dia bos-bos bisa naruh handphone di belakang sini dan sekaligus ngecharge, wireless charging. Oke. Nah, ini layar yang tadi buat mengatur MBUX itu. Jadi sama aja sebenarnya, ini sama itu ya. Ini juga bisa touchscreen, ini juga bisa touchscreen. Terus ini kalau kita buka, ini bisa kita buka. Nah, ada konsol besar lagi di dalamnya dan ada 4 USB-C di dalam sini. Jadi apabila Anda videographer mau ngecharge mikrofon dan lain-lainnya, bisa langsung ngecharge di sini. 4, dan ada 2 colokan HDMI lagi. Sama seperti di G-Class, ada 2 colokan HDMI. Dan kami masih agak bingung sebenarnya fungsi colokan HDMI itu buat apa? Oke, buat naruh, buat mindahin apa yang di layar komputer Anda ke layar sini coba. Cuma buat apa bos-bos melakukan itu? Kalau zaman dulu mungkin ada VCD player gitu saya colok. Nah, VCD juga nggak pakai HDMI ya kan, pakai RCA. Oke, mumpung ini dibuka, kita bisa ngambil meja. Ini ada meja kanan kiri. Jadi bos-bos itu bisa sambil main. Tuh. Main laptop, main saham kali gitu ya. Atau asistennya di sebelah kanan bisa sambil ngetik. Iya bos, apa yang mau catat bos? Bisa maju lagi gak sih? Masa miring ke atas gini? Emang miring ya? Udah. Ini lumayan masih banyak tempat di dalamnya. Nah, kita tutup dulu. Karena ada lagi tempat naruh-naruh lagi di atas sini. Tuh. Ya, ini bos-bos pasti kalau naruh sesuatu di sini pasti akan ketinggalan karena lupa ada tempat di situ. Kemudian di bawahnya ada lagi untuk kulkas yang tadi. Nih, buat naruh minuman tuh, ada minuman masih dingin lagi tuh, air mineral tuh. Itu yang makan bagasi tadi. Ada speaker lagi di atas sini. Speaker lagi di atas sini kan. Wah, nikmatnya ini mobil. Kapan bisa punya ginian terus pakai driver kemana-mana? Nah, biasanya kalau orang punya ginian mungkin pakai patwal kali ya, kemana-mana. Iya lah. Hah? Tapi ya udah, ini mobil hampir 10 M masih kena ganjil genap. Oh, kalau dikawal bebas ya? Baru tahu. Bukannya peraturannya sama? Ini ada tempat lagi. Kok ngeri ya nariknya? Oh, gitu modelnya. Oke. Gila punya ginian kali ya satu ya. Suatu saat nanti buka tutup. Makanya di S-Class sih dia buka tutup AC-nya tuh dipencet tombol tuh bawahnya. Ini juga, ini kayak S-Class on steroid gitu. Ya kalau Anda punya S-Class ngerasa kayak belum punya Maybach. Nah makanya ini lawannya mungkin bisa dibilang Rolls-Royce Ghost, Bentley Flying Spur. Cuma ini tuh lebih lega dan lebih nyaman dan lebih komplit ya. Bedanya ini bukan Rolls-Royce Bentley aja, ini adalah Mercedes Maybach. Century nggak bisa disamain namanya. Century nggak bisa disamain. Jauh ya dia. Iya. Ini bukanya gimana tadi? Nah tuh. Coba ya, apa yang terjadi kalau Rian ada di luar, ya nabrak nggak? Dia kayak ada satu cetekan lagi untuk auto sampai nutup. Oke, ini ada Rian di luar, apakah ditabrak sama dia? Ditabrak ya kan? Tanpa ragu-ragu, ditabrak. Gue naik Maybach, siapapun gak boleh ada yang ngalangin. Tabrak aja. Minggir lo miskin. Minggir lo miskin. Ini cocok. Ngomong minggir lo miskin tuh naik gini. Cocok banget. Gila tuh armrestnya tuh sampai sini. Saking panjangnya mobil. Nih sini deh. Tuh. Sampai sini nyambung sama pintunya. Oh bagusnya. Gold campur hitam tuh bagus. Nah kita bikin mobil satu kayak begini ya. Warnanya. Kita punya mobil mewah satu. Tidak baru. Nah, lebih tepatnya tua. Tapi kombinasinya. Gimana? Cakep kan? Ya. Itu saja videonya. Apabila Anda orang kaya, sudah punya S-Class, BMW seri 7, belum punya Maybach. Belum kaya amat, masih kayaan orang punya Maybach. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.
biasa.